Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idah Nur Hasanah, NIM 238130448, kelas B12, semester 3, Prodi PJJ PAI, Universitas Islam Negeri Syekh Bersyah Jati Cirebon. Di sini saya akan mempraktekkan pembuatan konten video pembelajaran PAI untuk memenuhi kewajiban saya di mata kuliah konten kreatif yang diampu oleh Bapak Dr. Khairul Anwar MPD. Kali ini saya akan membawakan tema tentang sabar dalam perspektif Islam untuk menjalani ujian dengan ketabahan dan kesabaran. Pendahuluan definisi sabar. Sabar atau kesabaran dalam Islam adalah kemampuan untuk tetap tenang dan tidak tergesa-gesa dalam menghadapi kesulitan, ujian, atau cobaan, serta ketidaknyamanan dengan penuh keimanan dan tawakal. Tujuannya, mempelajari konsep sabar adalah sangat penting dalam kehidupan kita dan bagaimana kita mengimplementasikannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Sabar dalam Al-Quran, terdapat ayat-ayat yang menerangkan tentang sabar. Yang pertama ada dalam Quran Surah Al-Baqarah surat kedua ayat 153. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di sini sangat jelas, kita hanya bisa menggantungkan segala sesuatu hal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhtiar, yaitu menjalankan sholat dan bersabar. Insya Allah itu akan menjadi wasilah untuk menjadi penolong kita. Yang kedua, ada dalam Quran Surah Az-Zumar, surat ke-39 ayat 10. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, ada kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan pahala tanpa batas. Jika kita ingin diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa batas, kunci utamanya yang diterangkan dalam ayat ini yaitu dengan kita yang beriman, bertawakal, dan berbuat baik juga kita harus mempunyai kesabaran. Karena orang yang bersabar itu akan diberikan pahala yang luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna sabar adalah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendapatkan pahala yang tak terhingga. Sabar dalam hadis Nabi, ada salah satu hadis Nabi yang menerangkan tentang sabar, menjalani ujian dengan ketahanan dan kesabaran. Hadis tentang sabar yang artinya sesungguhnya besarnya pahala tergantung kepada besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum, Dia akan menguji mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, saat kita menerima ujian atau cobaan itu jangan sampai kita pasrah. Kita harus menghadapinya dengan ikhtiar, tawakal, dan juga bersabar. Itu adalah kunci utamanya. Seperti yang hadis ini terangkan, besarnya pahala kita itu tergantung kepada ujian yang kita terima. Jenis-jenis sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Terdapat dua jenis kesabaran. Yang pertama, sabar dalam menjauhi larangan, sabar dalam menghindari dosa dan maksiat. Ketika kita menahan diri untuk tidak berbuat maksiat dan berusaha untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita sudah termasuk orang yang sabar. Yang kedua, sabar dalam menghadapi ujian. Saat kita sabar dalam menghadapi segala ujian, baik itu menurut kita berat atau sedang atau biasa saja, kita sabar menghadapi ujian dan cobaan dan kesulitan hidup, kita sudah termasuk orang yang sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, contoh teladan dalam Al-Quran. Contoh nabi-nabi yang bersabar. Yang pertama ada Nabi Ayub. Beliau bersabar dalam menghadapi penyakit dan kehilangan harta. Sebelum beliau ditimpa cobaan dan ujian ini, beliau adalah nabi yang kaya hartanya dan sehat jasmani rohaninya.
Akan tetapi Allah memberikan ujian yang sangat berat, yaitu penyakit yang memang sangat Masya Allah gitu, orang biasa seperti kita itu walau alam bakal kuat atau tidak untuk menghadapinya. Tapi beliau tetap sabar dan menerimanya. Yang kedua ada Nabi Yusuf. Beliau bersabar dalam penjara dan ujian kehidupan. Walaupun beliau tidak berbuat keburukan atau hanya dipindah saja waktu itu oleh Siti Zulaikha, tapi beliau menerimanya dengan sabar sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan titik terangnya kepada beliau. Pelajaran yang dapat kita ambil yaitu sabar. Mereka adalah contoh nyata bagi umat Islam untuk menghadapi berbagai ujian dengan keteguhan iman. Jadi jangan sampai karena kita tidak sabar menghadapi suatu masalah yang ada dalam hidup kita, itu menjadi penyebab kita runtuhnya kepercayaan atau iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat sabar dalam kehidupan. Yang pertama adalah ketenangan jiwa, mengurangi stres dan kekhawatiran. Saat kita menerima semua hal yang telah terjadi kepada diri kita dengan catatan kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik dan kita menerima segala ujiannya, itu dalam tanda kutip berarti kita sudah ikhtiar. Nah, itu akan membuahkan hasil atau manfaat. Yang pertama itu ya ketenangan jiwa. Jadi kita tidak akan dikit-dikit stres atau khawatir akan kedepannya itu bagaimana. Asalkan kita sudah ikhtiar, kita sudah berusaha, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Yang kedua, peningkatan keimanan. Meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita sabar, itu akan menambah rasa cinta atau kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita percaya segala sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita, jika kita menjalannya dengan sabar, itu pasti akan ada hikmahnya, kebaikannya dalam hal atau masalah yang kita dapat. Yang ketiga, pahala besar, mendapatkan pahala dari Allah dan menghindari dosa. Ya tentu saat kita menjadi sabar, seperti yang jenis yang tadi, kita itu kan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita menghindari dosa dan kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalani perintah-perintahnya. Nah, sesuai hadis Nabi yang sudah tadi diterangkan tentang sabar, pahala sabar itu digantung seberapa besar kita mendapatkan ujian dan cobaan. Lalu bagaimana cara kita mengembangkan sabar yang ada dalam diri kita? Langkah-langkahnya untuk mengembangkan sabar itu yang pertama meningkatkan keimanan, memperdalam pengetahuan agama dan berdoa. Setelah kita ikhtiar, memperdalam pengetahuan kita dalam agama, ya terutama agama Islam, kita itu berdoa. Ikhtiar keduanya berdoa, Allah semoga saya permintaan kita apa. Yang kedua berlatih kesabaran, menghadapi tantangan kecil dengan sikap sabar. Terkadang suatu hal yang membuat kita marah itu bukan hal-hal yang besar, tapi hal-hal yang sepele. Nah, itu hal-hal yang kecil itu yang bisa kita jadikan untuk langkah-langkah kita untuk bisa lebih mengembangkan rasa sabar kita. Yang ketiga, bersyukur, menghargai nikmat Allah dan tidak mengeluh. Saat kita menghargai dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu kecil maupun besar, saat kita mulai melatih diri kita untuk bersyukur akan segala karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentu jangankan nikmat besar, nikmat kecil saja sudah kita pernah bersyukur. Bagaimana dengan nikmat-nikmat besar? Nah, jadi apapun yang Allah berikan, berusahalah untuk tidak mengeluh, tapi bersyukur. Nah, tipsnya yaitu satu, berdoa, memohon kepada Allah untuk diberikan ketahanan hati. Yang kedua, berzikir, membaca zikir dan ayat-ayat Al-Quran yang menenangkan. Itu adalah ikhtiar atau cara kita mengembangkan sabar dalam diri kita. Lalu, menghadapi ujian dengan sabar. Terkadang kita tuh sudah belajar teori-teori tentang bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa bersabar dalam menghadapi ujian. Nah, di sini praktiknya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada menghadapi masalah finansial dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Nah, setiap makhluk atau setiap insan yang ada di bumi ini, Allah sudah berikan porsinya masing-masing, ya terutama dalam finansial atau rezekinya. Nah, kita itu
jangan pernah merasa bahwasanya Allah itu tidak adil. Tapi apapun masalah yang kita hadapi yang berhubungan dengan Tuhan, kita harus yakin bahwa Allah itu akan memberikan jalan keluar. Yang kedua, mengatasi konflik dengan berbicara baik dan bersikap tenang. Jangan sampai kita itu mengatasi konflik itu hanya dengan bisa marah-marah atau ujaran-ujaran hal yang tidak baik. Jangan sampai. Kita harus bisa berbicara dengan baik dan bersikap tenang. Itu adalah salah satu cara kita untuk menghadapi ujian dengan sabar. Yang ketiga, menanggapi kritikan. Saat orang lain memberikan kritikan, selama itu baik kita terima. Dengan menerima dan memperbaiki diri tanpa emosi berlebihan. Terkadang saat orang lain memberikan kritikan kepada kita itu kita tidak merasa. Atau kita itu merasa bahwasanya kritikan itu tidak tepat untuk kita. Nah, kita mulai dari sekarang itu harus belajar. Bagaimana sih kita itu bisa menerima kritikan orang lain, ya tentunya dengan memilih dan memilah. Lalu, contohnya seperti ini, masalah finansial, buat rencana, membuat rencana keuangan, ya istilahnya kita bisa memanage uang. Yang kedua, konflik, mencari solusi damai dan saling memaafkan. Nah, kesimpulannya dari presentasi saya kali ini yaitu sabar. Sabar adalah kunci untuk menghadapi berbagai tantangan hidup dengan ketenangan dan keimanan. Dengan sabar, kita dapat memperkuat hubungan dengan Allah, meningkatkan kualitas hidup, dan mendapatkan pahala yang besar. Marilah kita tingkatkan kesabaran dalam setiap aspek kehidupan kita dan memohon kepada Allah untuk memberikan kita kekuatan dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekarang silahkan, terdapat beberapa pertanyaan tentang sabar. Silahkan di-scan di sini. Sini ya. Silahkan di-scan ya. Ini terdapat beberapa pertanyaan yang bisa diisi, tinggal di-scan. Terima kasih sudah mengikuti kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.